Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Saya mau kasih judul yaitu riset. Saudara terkasih, bagaimana kita bisa meriset kembali kehidupan kita. Kita lihat dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan ke-17. Dan saya mau ajak saudara untuk ikut baca sama-sama. Keluarkan suara kita. Kita udah terlalu banyak dengar berita-berita yang melemahkan iman. Kita butuh firman Tuhan yang bisa menyuburkan iman kita. 3, 2, 1. Ketika hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke Yerusalem. Di rumah Tuhan di Yerusalem, ia mendapati penjual-penjual sapi, domba, dan burung merpati, juga penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat sebuah cambuk dari tali, lalu mengusir semua binatang itu, baik domba maupun sapi, dari dalam rumah Tuhan. Meja-meja para penukar uang dibalikannya sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Lalu ia berkata kepada penjual burung merpati, "Angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku ini tempat berdagang." Maka pengikut-pengikutnya teringat akan ayat Alkitab ini. "Cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku." Saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus mendekati hari raya Paskah, yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Pada saat waktu itu sudah terkasih, Paskah dirayakan sebagai tanda orang-orang Israel sudah diselamatkan dari perbudakan bangsa Mesir. Sehingga setahun sekali mereka berkumpul di bait Allah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, kita tahu pada saat setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka kembali lagi, saudara terkasih, ke Israel, ke Yerusalem, dan kemudian mereka berkembang, beranak cucu, mereka kemudian meluas, pindah ke berbagai daerah. Jadi semuanya nggak hanya tinggal di kota itu, mereka udah pergi kemana-mana. Dan saudara terkasih, pada saat mereka datang di hari Paskah, mereka datang dari jauh. Mereka semua berkumpul. Mereka semua datang bukan cuma yang di daerah sana aja. Jadi ini adalah suatu perayaan yang sangat besar sekali. Dan saudara terkasih, orang-orang di sana ketika mereka datang, mereka itu harus mempersembahkan korban. Mereka harus memberi korban. Imam berkata, engkau harus memberi mungkin burung, engkau harus mempersembahkan sapi dan lain-lain. Mereka melakukan hal tersebut. Tapi bayangin kalau rumah mereka itu jauh-jauh sekali. Mereka berjalan aja udah menempuh perjalanan berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu. Dari luar kota, dari mana-mana. Mereka gak bisa bawa yang namanya sapi, mereka gak bisa bawa namanya domba. Gak bisa membawa binatang-binatang untuk dipersembahkan. Sehingga waktu mereka tiba di sana, mereka itu hanya membeli karena nggak bawa. Mereka akan membeli korban seperti begitu. Nah, sehingga bisa dibayangkan bait Allah seperti lagi ada bazar. Bait Allah seperti ada karnaval di sana. Ada yang dagang ini, dagang itu, ada yang meja penukar uang karena mereka datang juga membawa mata-mata uang yang berbeda-beda karena sudah dari berbagai-bagai tempat, saudara. Dan di sana ketika Tuhan datang, Tuhan marah sekali. Tuhan kecewa sekali. Kenapa Tuhan marah? Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, saudara terkasih. Pasti ada sesuatu yang salah tentang berdagang. Ada sesuatu yang salah tentang bazar yang ada di bait Allah tersebut. Ternyata saudara, bukan soal dagangannya. Karena Tuhan pasti ngerti. Nggak mungkin orang yang datang dari 100 kilometer jarak jauhnya, mereka nggak bisa bawa binatang itu, mereka butuh untuk orang berjualan, untuk menolong mereka supaya bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi yang membuat Yesus begitu marah, karena terjadi yang namanya kecurangan. Para pedagang ini ambil kesempatan dalam kesempitan. Para pedagang ini jual, harga-harganya dinaikkan berkali-kali lipat. Para pedagang ini bukan saja menjual dengan harga yang mahal, tapi tidak sedikit dari mereka yang curang
Mereka tidak menjual yang namanya binatang-binatang yang layak untuk dipersembahkan. Ada binatang-binatang yang sebenarnya nggak layak juga mereka jual. Saudara, orang nggak punya pilihan kan? Mereka pergi dari jauh, mereka datang, mereka harus beli berapapun harganya. Mereka beli sapi yang mungkin harganya bisa naik 4 kali lipat. Mereka beli burung yang harganya udah dinaikin mungkin 5 kali lipat. Sebenarnya mereka tercekik dengan harganya. Mereka sebenarnya nggak kepengen bayar harga yang semahal begitu. But they have no choice. Mereka nggak punya pilihan. Mereka harus membeli di sana. Jadi para pedagang ini ambil kesempatan dalam kesempitan. Sama halnya dengan para pedagang penukar uang yang ada di sana. Mereka juga kasih harga mahal-mahal banget, rate-nya ditinggiin. Sehingga harusnya dapatnya sekian banyak, dapatnya sedikit-sedikit para peziarah itu. Inilah yang membuat hati Tuhan marah sekali. Yang membuat Tuhan kecewa sekali. Kenapa? Di dalam bait Allah ada kebobrokan, ada dosa yang dibiarkan. Di dalam bait Allah ada hal-hal yang tidak berkenan. Sehingga muridnya teringat bahwa dikatakan tadi, cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku. Artinya ketika Tuhan tahu betapa cintanya dia kepada Tuhan, betapa dia ngerti bahwa bait Allah adalah bait yang kudus, yang harusnya tidak ada kecurangan, yang harusnya tidak ada dosa di sana, tapi justru kebobrokan demi kebobrokan terjadi di tempat itu. Sehingga kita belajar hari ini, ketika Tuhan juga menemukan hidup kita yang harusnya adalah baitnya Tuhan. Hidup saya dan saudara ketika Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang begitu mahal. Dan Tuhan melihat ternyata kok banyak juga hal-hal yang tidak berkenan, saudara terkasih. Tuhan mau meriset kembali kehidupan kita. Tuhan mau kembali membersihkan kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam bait Allah? Yang pertama, dia mengusir para pedagang. Dikatakan di dalam ayat 15 tadi, Yesus membuat sebuah cambuk dari tali lalu mengusir semua binatang itu, baik domba maupun sapi dari dalam rumah Tuhan. Meja-meja penukar uang dibalikannya sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Yang pertama dilakukan, dia usir dulu pedagang-pedagang curang tersebut. Kedengarannya sadis ya saudara, bisa ngebayangin gak sih? Tuhan Yesus bikin cambuk, saudara terkasih, dari tali, dan dia usirin itu orang semua. Wow ya, tetapi kita udah belajar tadi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya sangat lemah lembut. Tetapi ketika dia menemukan kecurangan, itu yang gak bisa membuat dia untuk diam saja. Dia gak suka dengan dosa, dia gak suka dengan yang namanya kebobrokan di dalam rumah Tuhan secara khusus. Sehingga ia akhirnya mengusir. Bagaimana dengan hidup kita? Saudara terkasih, kita semua adalah bait-baitnya Tuhan sekali lagi. Tetapi kalau kita recheck hari ini, mumpung masih di awal tahun 2023, masih bulan Februari, saudara terkasih. Apakah kita lihat hidup kita masih dipenuhi juga dengan kecurangan-kecurangan, kebohongan demi kebohongan, kejahatan demi kejahatan? Ya saudara terkasih, kita masih hidup di dalam dosa demi dosa. Kita butuh dibersihkan seperti halnya Tuhan membersihkan bait Allahnya, saudara. Kita mau dibersihkan hari ini. Kita mau supaya hidup kita berkenan. Coba cek hidup kita. Apakah hidup kita dikuasai oleh daging? Kedagingan kita jauh lebih kuat. Bukan dikuasai oleh roh Tuhan. Tetapi apa-apa ikutin daging. Apa-apa pengen bales dendam. Apa-apa kepengen ini dan itu, saudara. Gak bisa. Tuhan mau supaya kembali kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak kita dikuasai oleh cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saya banyak melayani kaum perempuan, saudara. Kami ada komunitas namanya Perempuan Kaya Hati. Dan banyak di tempat itu yang datang, saudara, atau sharing dengan saya, dengan tim kita. Kemudian ada salah satu yang berkata begini, saya mau didoakan. Kemudian tim kita doakan ya. Kemudian habis itu dia bilang bahwa sebenarnya yang dia minta doakan adalah karena dia adalah seorang wanita simpanan dari seorang om. Dia katakan, ini om senang dia kasih saya uang tiap bulan.
Saya mau kepengen sepatu, saya tinggal minta sama dia, dia beliin sepatu. Saya kepengen tas, dia beliin saya tas. Dan dia katakan, saya itu cuma ngebayangin hidup saya mewah. Saya ngebayangin hidup saya dengan segala keuangan yang ada, aman dan segala-galanya. Tetapi puji Tuhan, bahwa satu kali dia juga menyadari ternyata hal tersebut salah. Untuk apa hidup? Cinta akan uang, tetapi kemudian Tuhan tidak menyukai dia. Sehingga akhirnya dia mulai rajin datang ke gereja, dia mulai rajin dengerin khotbah-khotbah secara online. Dan Roh Kudus mulai berbicara di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk minta didoakan. Untuk minta dipatahkan setiap kuasa-kuasa keuangan yang memimpin dia, kuasa perzinahan yang memimpin dia. Dan dia mau untuk memberikan hidupnya 100% untuk Tuhan. Dan dia katakan gak mudah untuk putus, gak mudah karena dia ngebayangin dia harus kerja apa. Uang udah gak gampang lagi kayak dulu. Tetapi yang dia pandang adalah Tuhannya yang jauh lebih besar dari setiap masalah. Dia percaya ketika dia hidup di dalam jalan yang benar, maka berkat ada di atas kepala orang benar. Ada amin saudara terkasih? Beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Hidup kita milik Tuhan saudara. Ketika Tuhan datang dalam hidupmu, tubuhmu adalah baitnya Tuhan. Kalau kita diibaratkan kapling saudara, ya. Tadi saya jalan ke sini, masih banyak tanah-tanah kosong di daerah sekitar tempat sini. Kalau saudara lihat, di dalam tanah-tanah kosong itu suka dipasang papan. Dan ditulis, tanah ini milik si A. Tanah ini milik misalnya company ini saudara. Sama, tubuh kita pemiliknya adalah Yesus. Tubuh kita udah ditebus oleh darah Tuhan yang sangat mahal. Sehingga kita harus sadar dan harus menyadari kita ini sangat-sangat bersyukur banget saudara selamat. Saudara kenal Kristus, saudara ditebus. Aduh saudara itu harus menghargai total dalam kehidupan kita semua. Kita milik Kristus. Kalau ada tandanya nih saudara, milik Yesus. Nama saya Levi. Levi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau satu kapling tanah, tiba-tiba ada yang menyerobot. Sering kan kejadian kayak gitu? Tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam situ. Mereka mulai mungkin bercocok tanam. Ada yang rebut tanahnya, dijadiin mungkin dagangan kecil-kecilan. Kemudian pedagang-pedagang mulai masuk. Mereka bukan pemiliknya, saudara. Mereka adalah penyerobot. Mereka illegal. Mereka seharusnya tidak ada di tempat tersebut. Demikian juga dengan kita. Ketika kita percaya kita adalah milik Kristus, tapi hidup saudara sekarang, saudara lihat masih banyak hal-hal lain yang menguasai hidup kita. Masih ada kuasa kegelapan, masih ada dosa, masih ada perkara-perkara kedagingan. Saudara harus berkata kepada hidupmu bahwa semuanya itu adalah illegal. Saudara harus berani mengusir semuanya itu. Saudara harus berani patahkan setiap kuasa-kuasa yang mengikat kehidupan kita. Karena tubuh kita sekali lagi adalah baitnya Tuhan. Mereka bukan pemilik kita. Saudara jangan kalah. Dan jangan berkata, aduh emang saya gak bisa, emang saya orangnya lemah. Aduh emang saya tuh dari dulu emang begini. No, kita punya kuasa Tuhan. Tuhan sudah mengurapi setiap kita. Saudara sudah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus ada di dalam kita. Sehingga saudara, hari ini beranilah untuk mengusir setiap perkara-perkara jahat di dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga hanya Tuhan yang ada di dalamnya. Tidak sedikit orang Kristen ya yang mengizinkan ada penghuni tidak resmi lainnya yang hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita izinkan penghuni-penghuni tidak resmi tersebut, saudara hanya akan diperalat. Kalau kita diperalat itu bagaikan boneka tali, saudara tahu boneka tali ya? Itu iblis yang memperalat kita, disuruh ke kiri kita ikut, disuruh ke kanan kita ikut. Disuruh seks bebas kita ikut. Disuruh nonton pornografi kita ikut. Disuruh selingkuh kita ikut. Disuruh korupsi kita ikut. Disuruh bisnis kotor ikut. Disuruh jadi bandar judi kita ikut, sudah terkasih. Tetapi saya mau katakan apapun kejahatan kita,
apapun kuasa yang ada di dalam kehidupan saudara, sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usir keluar. Karena seperti Tuhan Yesus mengusir para pedagang tersebut, Anda pun mampu melakukannya karena kuasa Tuhan sudah turun di dalam kehidupan kita semua. Ada amin saudara? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang kalau kasih ilustrasi ya. Saya boleh nggak ada satu orang maju ke depan, mungkin dari choir, ya boleh ada, udah pakai baju pink, cakep, ada nggak? Atau yang cowok, ya boleh ke depan. Tepuk tangan dong. Saya mau kasih ilustrasi ya. Siapa namanya? Charles. Siapa? Charles. Wah, dari British ya. Oh, dari London. Oke. Tapi ini muda Charlesnya. Kok di sana udah agak tua ya. Oke, puji Tuhan. Charles, pemilik kamu ialah? Kristus. Wih, benar ya, pemiliknya adalah Kristus. Nah, Charles, coba muter ke samping. Ini siapa saudara? Charles, muter ke belakang. Ini siapa saudara? Charles, putar ke samping satu lagi. Siapa saudara? Tadi kamu mimpin paling depan kan, saya lihat choir, ya kan? Semua ngikutin gaya kamu. Kayak gimana tadi contohnya? Sekali aja. Wis, mantap. Nggak kelihatan, ulang satu kali, 1, 2, 3. Weh, siapa saudara? Charles. Coba gerakannya dan ditahan. 1, 2, 3. Oke tadi, 1, 2, 3. Siapa saudara? Charles. Oke, kita tahu. Ini Charles, anak Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara tahu, ketika dosa masuk di dalam kehidupan Charles. Dosa itu bahasa Inggrisnya sin ya, biar gampang ya. Mulai ada dosa. Oke? Ini cuma contoh katakan gitu ya. Charles tuh jahat banget orangnya. Dia suka ngutang gak bayar gitu ya. Dosa kan, kasihan tuh ya. Ini siapa saudara? Charles. Terus dia bikin dosa lagi ya. Dia marahin mamahnya, kurang ajar dia sama mamahnya. Padahal mamahnya baik banget, dosa ya. Ini siapa saudara? Charles. Oh gak nempel, di tangan aja deh. Tuh. Terus dia jahat lagi. Dia putusin cewek-cewek semuanya, ya kan? Patah-patahin hati, ya. Dosa, ini siapa saudara? Charles. Kemudian ada lagi. Oh, udah deh, pokoknya dosa deh, banyak deh, ya. Oh, kebanyakan. Ini siapa saudara? Charles. Saya mau katakan, ketika Charles sudah ditebus oleh Tuhan, hidup dia adalah baitnya Tuhan. Dan ketika ada dosa di dalam kehidupan dia tetap bait Tuhan. Ketika Anda sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan Anda melihat hidupmu penuh dengan dosa sekarang. Anda melakukan banyak kejahatan. Tuhan tetap melihat Anda adalah baitnya Tuhan. Ada amin sudah terkasih? Tidak merubah posisi Anda sebagai baitnya Allah karena Allah sudah menebus kita. Tetapi yang membedakan adalah bait Allahnya kotor. Bait Allahnya penuh dosa. Dan Tuhan memandangnya bait Allahku kotor. Dan ini yang perlu diusir saudara. Dosa-dosa tersebut. Belum saya usir udah pada jatuh. Kamu urapannya luar biasa ya. Dosanya gak kuat saudara terkasih. Kita harus patahkan. Saudara harus cabut setiap dosa-dosa itu dari kehidupanmu. Saudara harus berani untuk berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Membersihkan hidupmu. Karena jangan pernah menganggap engkau kotor, engkau enggak layak. Karena dosa-dosa tersebut padahal di mata Tuhan engkau tetap dipandang sebagai miliknya Tuhan. Ada amin sudah terkasih? Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Udah deh, makasih ya Charles. Sampai ketemu nanti, shoot ya. Oke. Jadi saudara terkasih, Anda semua bait Roh Kudus, taruh di dalam hatimu masing-masing. Tuhan aku baitmu, tetapi aku hanya kotor sekarang. Aku bait yang mungkin berantakan Tuhan. Saudara ini waktunya untuk membersihkan. Kenapa? Karena Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita. Roh Kudus kepingin tempat yang indah, yang baik. Tempat yang bersih dari setiap dosa. Dan Anda bisa melakukannya. Yang kedua, sudah terkasih. Tuhan memutarbalikkan meja penukar uang. Itu yang dia lakukan kan saudara. Pertama,
Tuhan mau membersihkan kita. Sekarang Tuhan mau memutarbalikkan meja penukar. Kenapa? Karena dikatakan meja-meja para penukar uang dibalikkannya sehingga uang mereka berserakan kemana-mana. Kenapa saudara Tuhan memutarbalikkan? Karena dari awal Tuhan menebus kita, dari awal Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan adalah membawa hidup kita terus naik dan bukan turun. Saudara dan saya akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang fokusnya untuk perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara dunia. Tetapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh iblis? Dia putar balikan kebenaran. Dia putar balikan rencana Tuhan buat kehidupan kita. Yang harusnya Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Tetapi iblis putar balikan. Karena dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kita tertipu bertahun-tahun. Kita udah dicuci otak bertahun-tahun oleh iblis. Sehingga kita lebih percaya apa kata iblis. Bukankah itu yang iblis lakukan di Taman Eden, saudara, di Taman Firdaus? Ketika iblis ular itu bertemu dengan Hawa. Dan ular bilang, kamu boleh makan semua ini, ya kan? Boleh kan? Si Hawa bilang, benar boleh makan semua, tapi yang itu gak boleh. Yang satu itu gak boleh. Oh Tuhan bilang kamu akan mati ya? Iya kalau aku makan itu aku akan mati. Gak katanya, kamu gak bakal mati. Lihat, Tuhan udah bilang kalau kamu nurut aku, kamu jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Hidupmu akan diberkati. Tetapi iblis putar, enggak, kamu enggak akan mati. Tetapi justru kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, kita pun demikian. Begitu banyak tipuan-tipuan iblis yang hati-hati ya udah masuk di dalam pikiran kita. Saudara lebih percaya apa kata iblis. Saudara lebih percaya daripada apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Anak-anak muda coba. Hidupmu itu luar biasa Tuhan akan pakai. Hidupmu dahsyat. Hidupmu kudus dan berkenan. Tetapi lihat dong. Iblis putar balik, iblis bilang gini, jadi anak muda gak mabok, hahaha. Jadi anak muda pacaran kudus zaman sekarang, hahaha. It's okay kok, semua teman-teman kamu juga pacarannya gak kudus. Sebelum nikah puas-puasin tahu, ya kan? Mumpung kapan lagi, semua diputar saudara. Perkataan Tuhan dijadikan oleh iblis jebakan buat kehidupan kita. Dan tanpa sadar kita ikuti apa kata iblis. Sehingga kita lihat anak-anak muda zaman sekarang. Hidupnya kebanyakan cuma membuang waktu. Hidupnya cuma berkata, aduh untuk Tuhan ngapain, entar-entar deh. Karena iblis ngajarin kita nanti aja, kalau mau tobat nanti-nanti aja. Tadi yang kesaksian Kor bagus ya. Dia katakan dia gak pernah tertarik untuk perkara-perkara spiritual saudara. Bukankah itu yang iblis ajarkan kita? Kita dibikin sibuk terutama yang muda-muda. Bukan untuk perkara spiritual. Kita dibikin sibuk untuk perkara-perkara dunia di luar sana. Diputer balik. Padahal janji Tuhan untuk anak-anak muda. Perkataan Tuhan bagi anak-anak muda apa? Tuhan bilang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan. Saudara gimana bisa jadi teladan yang muda-muda? Kalau engkau kerjanya ngambil-ngambilin anak orang. Kalau engkau kerjanya cuma nipu-nipu kiri dan kanan. Kalau engkau kerjanya cuma pamer-pamer harta padahal itu juga bukan harta lo. Gitu ya istilahnya. Cuma foto di depan Lamborghini orang terus orangnya datang. Maaf dia pergi. Ya sudah terkasih. Itu yang iblis tipu. Yang keren itu yang harus punya segala hal yang dunia tuntut saudara. Tuhan gak pernah menyuruh kita untuk ikutin gaya dunia, saudara. Tuhan mau yang muda-muda dipakai Tuhan dahsyat kok. Tuhan mau yang muda-muda kayak tadi yang ada di choir, bangga gak saudara? Bangga banget. Masih muda, mereka melayani Tuhan, mereka hidup untuk Tuhan. Dan itulah yang seharusnya. Ayo yang muda-muda, jangan buang-buang waktu lagi. Jangan izinkan iblis menipumu. Cari kebenaran firman Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Baca firman Tuhan supaya kita ngerti. Yang naik ke atas tuh apa sih?
Karena setiap hari kita dibombardir dengan TikTok, dengan Reels yang ngajarin kita semuanya gimana caranya untuk menjadi kaya, ya kan? Gimana caranya untuk menjadi orang yang super. Saya mau katakan nggak salah, tapi Anda harus hati-hati. Kalau ternyata itu tipuan, dibilangnya ke atas, padahal kita tahu itu tipuan daripada iblis, Anda akan kejar harta dengan berbagai cara, curang pun, korupsi pun, Anda akan tetap lakukan. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Itu yang muda. Gimana dengan yang udah menikah, bapak-bapak? Sama. Bapak-bapak, tahukah kita? Banyak kita udah diputar balikan oleh iblis. Iblis bilang jadi bapak itu harus otoriter. Jadi bapak itu harus ngatur anak, harus berani nyuruh-nyuruh, pukul-pukul. Sehingga akhirnya anak-anak saudara gak punya figur ayah. Papa sih punya, papa kandung punya, tapi papa kandung tidak menjadi seorang bapak bagi anaknya. Bahkan anaknya males kalau ketemu bapaknya. Bapaknya gak menjadi contoh yang baik. Itu kan semuanya diputar balik sama iblis di dalam kehidupan kita semua, saudara terkasih. Akhirnya apa? Anak-anak jadi males ke gereja karena papa palsu. Papa nyuruh-nyuruh ke gereja, papa aja kelakuannya kayak begitu. Kemudian akhirnya anak-anak jadi marah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Tuhan tuh bukan Tuhan yang baik ya. Karena yang dilihat adalah bapak yang galak, bapak yang otoriter, bapak yang jahat, saudara terkasih. Fungsi bapak-bapak sebagai seorang ayah sudah diputar balik oleh iblis. Dan iblis bertepuk tangan karena melihat keluarga-keluarga hancur, generasi-generasi hilang saudara. Generasi-generasi muda benci sama bapaknya, benci sama Tuhan. Hidupnya penuh dengan kepahitan, iblis tepuk tangan. Rencana Tuhan gak gitu kok buat kaum bapak-bapak, ya kan? Kaum bapak-bapak, Efesus 6 ayat 4 berkata, kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iblis balik, bapak-bapak bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Benci di dalam anaknya. Karena perkataan papanya tajam banget, merendahkan anak-anaknya saudara. Anak-anaknya disuruh oleh Tuhan, bapaknya suruh mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Enggak tuh, sama iblis diputar balik. Diajarin cara-cara dunia, diajarin cara-cara kedagingan bapaknya aja. Nah lihat, ini yang Tuhan Yesus mau putar balikan kembali kehidupan kita. Ayo bapak-bapak. Jangan ikutin daging kita, jangan ikutin ajaran dunia. Gara-gara dulu kita dididik sama papa kita otoriter, sekarang aku pun harus otoriter ke anak. No, Tuhan gak ngajarin gitu. Saya sempat nonton Kick Andy, sudah tahu ya Kick Andy di TV. Dia bilang gini, dia punya anak 3, cowok semua. Anak keduanya nilainya kurang, di sekolah nilainya paling jelek. Sampai dia harus bawa ke psikolog. Ketika dia bawa ke psikolog, saudara terkasih, psikolognya bilang apa? Pak, anak bapak sebenarnya baik-baik aja. Cuma kurang pelukan. Coba bapak mulai praktek pelukin anak bapak. Wah dia kaget. Resepnya cuma disuruh meluk anak. Dan akhirnya dia lakukan. Sebelumnya rada susah melukin anak, apalagi anak laki-laki kata dia. Tapi dia coba praktekkan. Dia mulai pelukin anaknya, sebelum berangkat sekolah dia pelukin, sebelum pergi dia peluk anaknya. Dan saudara ternyata sungguh, dia bilang cuma gara-gara mulai melukin anak, hasilnya bisa berbeda. Anaknya bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak-bapak, jangan izinkan iblis memutar balik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan tersenyum dulu, sekarang saya ngomong untuk ibu-ibu, saudara terkasih ya. Oke, ibu-ibu ya sama. Iblis juga putar balikan. Kenapa? Karena nih ayat sebenarnya yang Tuhan inginkan supaya kita terus naik dan bukan turun. Kita baca Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, nah lo umur berapa yang disebut tua saudara ya? Kalau di Indonesia orang tua umur berapa ya? Bu? 80, oh ya udah 80 ke atas. Jadi yang masih 79 Anda masih muda. Enak banget ya kita punya standar tinggi. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan fitnah, jangan hamba anggur, jangan
tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana, suci, rajin ngatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami agar firman Allah jangan dihujat orang. Baru aja kemarin ada yang konseling sama saya. Dan dia katakan gini, dia udah pengen berontak sama suaminya, udah pengen gak taat karena suaminya suka ngatur dia katanya. Ini gak boleh, mau pergi bentar dikit, aduh jangan lama-lama ya. Terus dia cerita sama temannya bilang apa? Temannya bilang gini, gak bisa, lo gak bisa digituin, lo berontak katanya gitu ya. Udah gak apa-apa, sekali-sekali berontak katanya. Jadi dia datang ke saya, dia nanya, jadi berontak atau enggak kata dia. Saudara, firman Tuhan bilang apa? Taat sama suami. Istri tunduk bukan tanduk, benar ya kan? Ayo, istri gak boleh merongrong suami, tetapi mengasihi menjadi penolong bagi suami. Tapi iblis sudah balik semuanya, lihat ibu-ibu model zaman sekarang. Yang harusnya kita rumah doa, tiang doa. Yang ada apa? Yang ada mama-mama diajak ngomong anaknya aja gini, tunggu. Bisa nonton TikTok 6 jam ibu-ibu, ya kan? Gosip orang gampang banget. Ini udah diajarin jangan fitnah orang, jangan gosip orang. Kalau udah terima telepon, seru banget. Aduh kalau misalnya ketemu di kafe antara ibu-ibu dengan ibu-ibu. Kalau kepalanya udah mulai ngumpul, nunduk. Waduh itu pasti ngomongin orang saudara ya kan. Takut kedengeran. No bukan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan kita adalah menjadi baitnya Tuhan. Ada amin saudara terkasih. Ayo kita riset kembali hidup kita yuk. Kita putar balik lagi, cara muter baliknya gimana? Baca firman Tuhan sekali lagi. Firman Tuhan itu kembali akan menetralkan hidup kita. Yang tadinya udah ngawur, dengar kata A, ikutin A, dengar kata B, ikutin B. Anda baca lagi firman Tuhan. Anda akan dinetralkan kembali karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan, jalan Tuhan yang Tuhan ingin supaya kita ikuti. Ada amin saudara terkasih? Waktu kita mulai baca firman Tuhan, wah iya ya Tuhan, benar ya Tuhan. Oke Tuhan aku salah ya, jadi aku gak boleh khawatir, aku gak boleh ngelawan, aku gak boleh bikin anak-anakku jadi kepahitan karena aku sebagai bapak marah-marah mulu kerjanya, atau istriku kepahitan gara-gara aku sebagai suami gak menghargai. Ayo saudara terkasih, firman Tuhan itu indah banget membersihkan kita, mengajar kita. Amin saudara, sehingga bait Allah ini akan dijadikan yang namanya rumah doanya Tuhan. Kalau kita pergi ke rumah makan, saudara ngapain di rumah makan? Makan. Kalau Anda pergi ke rumah sakit, ngapain di rumah sakit? Sakit, ya kan? Kalau Anda pergi ke rumah apa lagi ya? Hah? Rumah jompo berarti? Jompo, benar saudara ya kan? Anda pergi ke rumah panti asuhan ya berarti anak asuh gitu ya. Sama. Tuhan udah bilang nih, saudara saya adalah rumah doanya Tuhan. Berarti kegiatan kita yang harusnya paling banyak adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan menyibukkan dengan perkara-perkara dunia. Karena saya, saudara, kita semua adalah rumah doanya Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, ayat paling akhir saudara terkasih yang saya ingin bagikan sebagai penutup 2 Tawari 7 ayat 14, boleh dibuka? Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, saudara, umat Tuhan loh. Atas hidup saudara nama Tuhan disebut loh. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Negeri kita apa? Keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita, masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mendekat kepada Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, pemulihan akan terjadi di dalam hidup kita semua. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus.